kita sudah hadirkan beliau. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat semua yang hadir di sini. Alhamdulillah. Oke Ustaz, kita ini baru saja melaunching Basin Kampung Mengaji. Nah, sepertinya masyarakat Basin yang ada di sini dan yang ada di rumah ini bingung Ustaz, masih bingung nih. Sebenarnya apa maksud dari Basin Kampung Mengaji? Nah, bisa nih Ustaz jelaskan atau bagaimana latar belakangnya bisa berdiri Basin Kampung Mengaji ini? Oke, baik, begini. Saya memang bukan asli Basin, tetapi saya merasa betul-betul menjadi orang Basin. Insya Allah kayaknya lebih Basin daripada orang Basin. Bismillah. Jadi gini, latar belakangnya adalah bahwa menurut cerita banyak saudara, teman, tangga, dan juga warga seluruh Basin dan di luar Basin, Basin itu dikenal sebagai desa religius sejak zaman dulu, dan itu kayaknya sudah dirintis oleh orang-orang tua kita dulu. Jadi Basin itu adalah desa yang agamis. Nah, maka kemudian kita pun juga ingin mengembalikan kondisi itu. Saya pernah dapat cerita waktu ronda bersama dengan teman-teman ronda itu, ceritanya dulu pernah di Basin itu pernah setiap maghrib kalau ada warga yang nyetel TV keras atau musik di waktu pada maghrib itu di sweeping tahu ya, didatangi terus kemudian disuruh dimatikan, terus suruh ganti dengan bacaan Al-Quran. Itu dulu tapi. Nah, kita juga ingin kembali seperti itu. Jadi pada maghrib saja minimal setengah jam sampai menjelang Isya kita semua warga semuanya membaca Al-Quran. Kira-kira gitu Mbak. Jadi latar belakangnya. Nah, ketika kemudian semuanya religiusnya dengan ditunjukkan seperti itu, maka harapannya sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Lurah tadi, seperti dalam ayat surat Al-A'raf ayat 96 tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jadi ketika bertakwa masyarakatnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit dan bumi. Kira-kira begitu. Kita meyakini bahwasannya mulai dari religiusnya agama desa Basin ini, Basin akan lebih maju. Maka visi daripada desa Basin ini itu juga yang pertama disebut adalah agamis. Gitu. Begitu kira-kira Mbak. Oke. Masya Allah sekali Ustaz. Jadi ingin menghidupkan desa Basin kayak dulu lagi. Iya betul, kira-kira begitu. Nah, di zaman sekarang ini kan udah berubah ya Ustaz. Iya. Zaman modern. Iya. Udah sekarang Iya. Apakah masih mungkin untuk mewujudkannya di zaman sekarang? Mungkin, bismillah, dengan tekad kita bersama, apalagi dengan suasana dan juga pola penampilan yang lebih kekinian, ya, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Oke. Nah, kira-kira Ustaz, untuk realisasi ke depannya Ustaz, itu bagaimana Basin Kampung Mengaji Ustaz? Ya, jadi gini, kita itu kan sebenarnya menginginkan desa Basin itu bermegah dengan agama. Tidak hanya dikenal agamis di luar, tapi di dalam itu benar-benar bermegah keagamaannya. Nah, minimal dimulai dari membaca Al-Quran, gitu kan? Tidak harus kemudian pandai baca kitab, tidak harus lebih dari itu, minimal membaca Al-Quran. Nah, maka fokus utama kita adalah bagaimana kita membuat supaya seluruh masyarakat Basin tidak ada yang tidak bisa baca Al-Quran. Nah, maka kemudian kegiatan-kegiatan kita itu utamanya adalah nanti ada guru-guru ngaji yang kita utus setiap masjid untuk mengajar ngaji anak-anak. Kalau sore TPA, kalau malam atau siang atau pagi itu adalah orang dewasa, remaja, orang tua. Kalau tidak bisa ngaji di masjid, didatangi ke rumah. Gitu. Jadi semuanya dipastikan bisa baca Al-Quran. Nah, tapi kan gini, tidak cukup orang itu bisa membaca Al-Quran saja. Bisa, tidak hanya cukup bisa, tetapi selanjutnya adalah membacanya tiap hari. Nah, untuk membacanya tiap hari itu kan bisa kapanpun ya. Bisa malam, bisa siang, bisa pagi, bisa sore. Nah, tapi gerakannya yang dikoordinir oleh nanti Yayasan Basin Kampung Ngaji yang di bawah koordinasi Desa Basin, itu adalah kita akan gerakan dimulai dengan setiap pada maghrib sampai menjelang Isya
insya Allah semuanya membaca Al-Quran. Tidak ada keluarga yang keluyuran kecuali di rumah atau di masjid, atau boleh di perempatan tapi ngaji. Gitu. Walaupun cuma sekedar seperempat jam 30 menit, tapi pada maghrib sampai isya saja. Hanya itu insya Allah. Dan itu akan kita lakukan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai hari kiamat. Insya Allah. Harapannya begitu. Gitu kira-kira Mbak. Oh, jadi tujuan syiar mengaji ini agar seluruh masyarakat desa Basin bisa mengaji. Betul sekali. Maghrib gitu. Betul. Lalu Betul sekali. program mengaji masyarakat ini memang begitu penting ya, Pak? Dan efek kedepannya bisa seperti apa, Pak, program ini? Iya, jadi kelihatannya sepele ya, ngaji pada maghrib itu kelihatannya sederhana. Tapi gitu ya, kalau itu dilakukan terus-menerus berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, gitu kan? Maka kemudian masyarakat itu akan terbentuk. Gak mungkin orang kalau pada maghrib itu ngaji, malamnya itu bermaksiat, betul ya? Ya, kalau habis maghrib itu ngaji, malam itu terjadi ada yang mabok-mabokan, itu gak akan mungkin, atau kecil kemungkinannya, gitu kan? Itu. Maka kemudian akan terbentuk yang namanya masyarakat yang akhlaknya baik. Ketika akhlaknya baik, maka bermunculan berbagai macam kebaikan. Orang-orangnya pandai, orang-orangnya pinter, gitu kan? Pada berkarya, rezekinya bertambah, terus kemudian semakin banyak prestasi-prestasi di desa Basin. Nah, nanti turunannya setelah itu, kegiatan itu setelah setiap hari ngaji, nanti ada setiap pekan misalnya kita ngaji tadarus dan munajat pada Jumat, semuanya serentak semua masjid, kumpul di masjid. Kemudian nanti setiap tahun orang-orang yang belajar baca Al-Quran yang tadinya tidak bisa, terus nanti kita di wisuda akbar bisa baca Al-Quran tiap tahun. Nah gitu ya. Terus nanti yang hataman, ada hataman akbar tiap tahun. Nah gitu. Terus kemudian nanti harapannya lagi, teman-teman sekalian dan Bapak Ibu sekalian, Desa Basin ini akan menjadi istilahnya itu akan menjadi seperti satu tempat yang jadi rujukan masyarakat di luaran sana. Itu cita-cita depannya kira-kira. Gitu. Oke, Masya Allah sekali ya Ustadz ya. Oke, satu lagi nih Ustadz. Kayaknya Bapak Ibu ini sudah mau ngantuk. Jadi saya pertanyaannya satu saja. Iya boleh. Cita-cita kedepannya nih Ustadz untuk Basin Kampung Mengaji. Ya, Mbak Nida tahu kampung Inggris. Ya, Kampung ya. Pare, bukan Ya. Jogja, di Kediri. Oh, di Kediri. Di Jogja juga nggak salah, Iya. sekarang Mbak. Jadi kalau orang mau bisa belajar bahasa Inggris, itu datang ke desa Pare, ke kampung Pare, gitu kan? Dan itu menjadi orang dari seluruh Indonesia, bahkan di berbagai macam negara itu datang ke sana itu banyak. Untuk hanya 2 hari, seminggu, sebulan ingin bisa bahasa Inggris. Nah, impian kita ke depan suatu saat ketika, maka entah berapa tahun lagi ya, Basin itu kalau orang luar Basin ingin bisa baca Al-Quran, datang ke Basin, gitu kan? 2 hari, 3 hari, 4 hari bisa baca Al-Quran. Ingin hafal juz amma, datang ke Basin. Ingin bisa ngeruqyah misalnya, datang ke Basin. Ingin bisa ngajar ngaji, datang ke Basin. Bahkan suatu saat ketika sangat mungkin Basin bisa menjadi sumber belajar ilmu apapun. Salah satunya misalkan ingin mau umroh, ingin mau haji, belajar umroh, manasiknya, umroh dan hajinya itu di Basin. Insya Allah mudah-mudahan Allah wujudkan punya tempat wisata manasik di Basin, nanti banyak orang datang ke sini. Kira-kira cita-cita besarnya, harapannya begitu. Nah, gitu Pak. Masya Allah sekali Ustaz. Semoga apa yang dicita-citakan oleh Desa Kampung Mengaji bisa terwujud. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang mari kita sapa nih para Iya gini, ya Bapak Ibu sekalian, kira-kira sambut jelas dari Bapak Ibu, penjelasan singkat jauh, jelas ya. Kira-kira siap mendukung Bapak Ibu? Adik-adik siap? Siap mendukung ya.